bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Saya. April, silakan April. Mari teman-teman, kita memulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih April. Hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil. Nihil. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang transfer energi antar makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Yang kedua, mampu menerjemahkan jaring-jaring makanan dalam bentuk piramida makanan. Dan yang ketiga, mampu mengaitkan besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan. Di sini ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Belum. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Di sini ada gambar apa ini? Pohon. Nah, di jaring-jaring makan, jadi jaring-jaring makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Di sini pohon ini dimakan oleh kelinci, dimakan oleh kambing dan dimakan oleh tikus. Nah, kelinci dimakan lagi oleh dimakan oleh kucing hutan. Di sini juga ini dimakan oleh serigala, dimakan oleh burung hantu. Lalu dimakan oleh ular, dimakan oleh elang, dan terakhir adalah dimakan oleh lion. Ya, jadi itu adalah jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan itu terjadi proses transfer energi. Namun sebelumnya di sini ada piramida makanan. Jadi piramida makanan itu seperti jaring-jaring makanan. Di sini ibu bawa contoh piramida makanan. Nah, seperti jaring-jaring makanan, tetapi pada piramida makanan kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Semakin rendah tingkat piramidanya itu semakin banyak jumlah energinya. Lalu semakin sedikit, semakin ke atas itu semakin sedikit jumlah energinya. Oleh mengapa itu ini berbentuk kerucut ke atas bentuk prisma segi 4 gitu. Di sini nih, misalkan ini di bawah sendiri ini ada gambar apa? Rumput. Lalu ada tikus dan burung. Lalu ular dan juga elang. Nah, proses transfer energi ini bisa kita ibaratkan kan makhluk hidup itu tidak bisa menghasilkan energi sendiri, tetapi energi itu bisa dipindahkan. Jadi dari pohon itu menerima energi langsung dari matahari. Jadi pohon itu energinya paling besar atau 100%. Di sini ada 100%. Lalu energi matahari itu kemudian diubah oleh produsen atau pohon, diubah menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa-senyawa organik. Lalu perubahan energi menjadi senyawa organik tersebut dimakan oleh konsumen. Konsumen satu di sini adalah tikus dan juga burung. Tikus itu bisa memakan padi, dan burung juga bisa memakan padi. Lalu diubah lagi, berpindah dari konsumen satu ke konsumen dua energinya, berpindah kepada ular. Ular memakan tikus atau burung, lalu ular itu dimakan lagi oleh elang. Maka energi itu berpindah dari ular ke elang. Seperti itu. Misalkan ini, untuk lebih jelasnya lagi, ada yang mau membantu ibu maju ke depan? Saya. 3 anak. Ya. Ya. Misalkan ini Vero sebagai produsen. Lalu Nabila konsumen 1 dan Eka konsumen 2. Udah sana enggak, Pak? Nah, di sini tuh batu-batu ini diibaratkan oleh energi yang ada. Pertama, energi yang paling banyak tadi apa? Produsen. Jadi semua energi itu masuk kepada produsen dari matahari. Atau 100% energi ada pada produsen. Lalu energi yang ada pada konsumen 1 itu hanya 10% saja dari produsen. Berarti ini ada 100 batu ya. Jadi 10%-nya ada 10. Coba 1 2 3 4 5 6
9, 10. Nah, 10 energi lalu konsumen 1 di 10% lagi Bu. dimakan oleh konsumen 2 di sini. Yang berpindah itu energinya hanya 0,1% atau hanya 1 energi saja. Berarti ini dibagi Bu. Ya, 1 ke sana. Nah, sudah. Jadi energi yang paling banyak ada pada produsen. Konsumen 1 hanya 10%, lalu konsumen 2 juga hanya 0,01%. Kalau konsumen 3 Bu. Nah, konsumen 3 atau konsumen puncak nanti juga lebih sedikit lagi, jadi dibagi-bagi, jadi gak cuma kecil energinya. Seperti itu. Ya, terima kasih ya. Boleh kembali ke tempat duduk. Nah, ini sebagai gambaran jumlah energinya. Ada produsen energi 100%, konsumen 1 10%, konsumen 2 1%, dan konsumen puncak 0,01%. Jadi seperti yang sudah kita praktekkan. Oke, selanjutnya sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk atau lembar kerja secara berkelompok, dibagi menjadi 2 kelompok ya. Berhitung dari April 1, 2, 1, 2. Kan aku mati. Oh ya, oke, boleh maju ke depan, mungkin bisa di depan. Kelompok 1. TPS. Nah, tugasnya adalah Aku berapa sih? 1 kan? 2. Membuat piramida makanan jadi ya, yang kamu beda di sini. Kelompok 2, 1. 4 ya. Aku 2. Oh ya, 2. Oke, jadi dalam LKPD ini ada tugas-tugas atau langkah-langkah kerjanya. Di sini juga ada untuk membuat piramida makanan di sini. Piramida makanan di sini sudah ada gambar-gambar hewan-hewan dan tumbuhan. Nanti kalian bisa tempelkan di sini. Ini ada 2 tempat untuk sesuai keinginan kalian. Misalkan produsen habisnya di mana? Konsumen 1, konsumen 2 seperti itu. Rumput. Kalau rumput, maksudnya Ya kan rumput kan sama-sama produsen. Sama cantik apa-apa. kan liar. Kan sama ini masih rumput. Tapi ini kan iki tikusnya mengelilingi ya kan? Kabeh 2. Oh kedua. Aduh, Cak. Itu lah. Nanti gue kan ya, bener. tahu. Kayak inhaler. Habis tikus apa? Ular. Ular. Ini puncak. Pulau gelang. Ini nomor loro ya. Ini kedua. Belalang dan Gue ada walang. 2 aja deh yang diisi. Berarti kan yang dhuwur kudune. Yo enggak no. Lha kan walangnya. Loh, kan sama-sama makan rumput. Heeh. Sama tanaman. Wes, udah Bu. Ya, Lagi elange urung, coy. Burungnya loro urung. Wis aku tutup. Oh, ya, ada kesulitan? Tidak. Loh. Bu, ini sama-sama makan rumput Bu. Iya, betul. Sama-sama konsumen 1. Tahu herbivora memakan rumput, tumbuhan, dan tumbuhan. Kuwi bal iki lho kan. Ulo. Kok gak telu kompasor. Sik kene iki lho, sik kene iki. Burungnya nih. Ini apa tuh Bu? Bajing ya Bu? Musang. Bace enggak tuh? Musang, ya itu musang. Saking. Musang
Durian. Udah? Udah. Oke. Yang pertama presentasi kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, siapa yang mendapatkan energi paling banyak? Urutkan dari yang paling banyak sampai paling sedikit, yaitu tumbuhan. Urutannya produsen, konsumen 1, konsumen 2. Kemudian, apakah energi yang ditransfer pada jaring-jaring makanan semakin banyak atau semakin sedikit? Mengapa? Jawabannya semakin sedikit, karena sudah digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhan hidupnya. Menurut kalian, hewan mana yang jumlahnya akan lebih banyak? Apakah ada hubungannya jumlah hewan dengan transfer energinya? Yang lebih banyak yaitu konsumen tingkat 1 karena merupakan konsumen pertama yang ditransfer langsung energinya dari tumbuhan. Terima kasih. Benar ya kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 selanjutnya mempresentasikan hasil kerjanya. Aduh, jangan Bu. Iya, Mak. Iya, Mak. Aku ragu. Ya, kelompok 2. Lima yang presentasi. Ayo, Mbak. Cita. Jadi kita sudah membuat piramida makanan. Yang paling bawah adalah produsen, yaitu ada rumput dan juga bunga-bunga tanaman. Kemudian yang konsumen pertama ada belalang, burung, tikus. Terus yang konsumen kedua ada ulat dan Musang. Dan yang Konsumen puncaknya ada elang. Ya, betul ya. Ini adalah contoh piramida makanan yang dibuat oleh teman kalian. Tepuk tangan. Apa melakukan kegiatan yang pertama adalah membuat piramida makanan. Yang kedua adalah sudah mengerjakan soal LKPD. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah apa? Energi itu berpindah dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Energi itu digunakan makhluk untuk apa? Hidup. Bertahan hidup, untuk agar tetap tumbuh. Jadi dalam suatu piramida makanan itu terdapat nih, ada tropik namanya. Tropik 1 itu adalah konsumen, tropik 1 adalah produsen, dan tropik 2 adalah konsumen. Sedangkan untuk tropik 3 itu di sini ada konsumen 2 atau ada apa contohnya? Ular. Ada apa lagi misalkan musang. Burung juga bisa menjadi konsumen 2 ternyata, karena di sini burung bisa memakan belalang dan kuku. Makan ulat juga bisa burung. Lalu untuk ada tropik 4 tropik 4 atau di sini ada elang. Tadi jumlah energi yang paling banyak ada pada produsen karena apa? Mendapat energi langsung dari matahari. Iya, mendapat energi langsung dari matahari 100% energi. Untuk yang kedua, jumlah yang paling banyak kedua adalah konsumen 1. Untuk yang jumlah ketiga konsumen 2. Lalu ada konsumen puncak. Kenapa di sini itu tidak ada dekomposer di dalam piramida ini? Ada yang tahu? Ya, karena dekomposer itu sebenarnya bisa ada di setiap tahapan konsumen, bisa aja di sini. Nanti misalkan tumbuhan ini mati, kan bisa juga ada diolah oleh dekomposer. Ini juga bisa, misalkan tikusnya mati di sini, juga bisa langsung diolah oleh dekomposer. Ini juga bisa. Jadi sebenarnya ada di setiap bagian. Gimana Nabila? Oh, dekomposer itu adalah pengurai. Misalkan nih, pengurai adalah jasad relik atau mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati atau membusuk. Jadi kan setiap misalkan ada tumbuhan mati, padinya mati, nah itu kan dia akan tetap di situ kan, nggak kemana-mana di situ. Supaya hancur itu harus memerlukan mikroorganisme atau yang disebut dengan pengurai. Bisa menjadi apa? Misalkan tumbuhan itu menjadi pupuk, kompos, seperti itu tuh karena diurai oleh dekomposer. Itu Nabila, udah? Ya. Ada ingin ditanyakan lagi?
nempel-nempel membuat piramida makanan. Oke. Jadi kita sebagai makhluk bumi, makhluk di bumi itu harus apa? Agar energi di bumi itu tetap ada, harus selalu menghemat energi, melakukan reboisasi penanaman pohon kembali. Tidak boleh apa kepada binatang, menyiksa, tidak boleh eksploitasi. menyiksa, tidak boleh, karena itu semua hewan di bumi itu saling berkaitan. Jika nanti misalkan banyak elang diburu, apa akibatnya? Iya, banyak ular, banyak tikus, nanti bisa masuk rumah, bisa padinya semakin apa kalau banyak ular tikus Gagal panen. semakin habis, jadi tidak bisa jaga panen atau gagal panen, jadi harga beras bisa naik. Jadi kita harus selalu menyayangi setiap makhluk hidup di bumi. Oke, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Siapa ingin memimpin doa penutup? Vero, silakan. Oke teman-teman, mari kita tutup dengan doa. Ya, terima kasih Vero. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi